sehat-sehat, baik-baik aja. Teh Gisel gimana? Sehat? Sehat baik, sehat alhamdulillah baik, tapi Grisel sekarang tuh lagi bimbang banget dok. Mengenai berat badan yang terus naik gitu ya. Iya. Setelah kita kemarin melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Oh, Idul Adha, Ya ya kan? benar. Kita udah makan sate, gulai, apa segala macam gitu ya. Ini kan jadi PR banget nih gitu dok. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana pola hidup sehat agar terhindar dari obesitas. Siap. Oke, siap ya dok? Oke, siap Oke. Teh Gisel. Mungkin kita akan membahas dari bagaimana sih pola hidup sehat itu. Oke, baik sebelumnya Teh Grisel, terima kasih banyak ya ini atas waktunya. Sebelumnya juga saya ingin memanggil nih teman-teman, menyapa Teh Vina, halo. Teman-teman yang lain, ayo pada kesini. Silahkan kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sehat ya. Mangga silahkan para pengunjung, nanti ada door prize ya. Betul banget. Nah, ayo kita nanti ngobrol-ngobrol aja di sini santai ya, kita dengerin gimana sih sebenarnya pola hidup sehat ini gitu ya. Baik Teh Grisel, menanggapi tadi pertanyaan dari Teh Grisel, sebenarnya saya mau cerita dulu sedikit. Boleh dok. Kita itu memang setelah kemarin Idul Adha, memang konsumsi daging di masyarakat itu banyak gitu ya. Yang Iya, betul biasanya sekali, Dok. antara makan daging jadi makan daging. Kemudian juga yang biasanya makan dagingnya juga terbatas, tapi dengan kemarin lingkungan kita pada nyararate Nyate semua juga gitu ya. FOMO ya dok. Ya. Nah, kemudian peningkatan kasus peningkatan berat badan pun banyak gitu ya, makin Banyak banyak ya. gitu. Nah, ini kan kita itu berat badan kita ataupun ukuran tubuh kita itu sebenarnya sudah ada klasifikasinya begitu ya. Oke. Ada yang underweight ya atau kurang berat badannya, ada yang normal weight atau berat badannya normal, ada yang obesitas, kemudian ada yang obesitas. Yang obesitas juga itu ada obesitas tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Oh ada juga ternyata macam-macamnya ya Ada. dok ya. Nah, Oke, yang paling berat berbahaya badan. itu adalah kalau kita masuk ke dalam klasifikasi yang obesitas tingkat ketiga. Obesitas tingkat ketiga ya, itu bahaya. Nah, obesitas tingkat ketiga itu tentunya ini bakal menimbulkan dampak ya, efek sampingnya penyakit kronis begitu ya. Penyakit seperti tekanan darah tinggi, jantung, diabetes dan stroke begitu ya. Betul. Nah, itu penyakit-penyakit yang mengancam pada orang-orang yang mengalami obesitas. Semakin tinggi derajat obesitasnya, semakin mudah dia untuk mendapatkan risiko terhadap penyakit tersebut begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, harus hati-hati, harus mengenal, minimal kita tahu dulu kita nih termasuk ke dalam kategori yang mana gitu. Kategori yang mana ya? Nah, itu. Makanya di sini saya bawa tim dari klinik saya di depan di sebelah sana itu untuk mengecek, mendeteksi sejauh mana sih kategori tubuh kita ini, apakah termasuk kurus ya atau termasuk normal gitu ya, berat badannya normal atau termasuk preobesitas atau hampir menuju obesitas atau obesitasnya derajat 1, 2, 3 nanti bisa diketahui di sana. Bisa diketahui dok? Iya. Oke, jadi dokter bawa tim bersama dengan Anggita Medika Iya, hari betul. ini dan wargi Cianjur sekarang bisa mengetahui dengan cara cek ke sana. Cek ke sana. Supaya cek kita kesehatan. bisa tahu kategori mana nih kita gitu ya. Betul. Termasuk obesitas atau enggak, normal Iya. atau justru kurang dari semestinya gitu ya dok betul. ya. Karena kan masyarakat awam itu biasanya taunya obesitas saja begitu ya. Padahal Ya. obesitas itu ada macam-macam. Ada pre-obesitas, kemudian ada obesitas tingkat 1, 2, dan 3 begitu ya. Oke. Kemudian mana yang paling bahaya yaitu yang kalau misalkan kategori obesitasnya sudah obesitas level 3. Level 3 ya Nah, tadi. itu biasanya nanti nggak jauh dari risiko diabetes, tekanan darah sama stroke begitu. Oke. Nah, terus juga kita ingin mengedukasi masyarakat juga gitu ya tentang ada 2 tipe obesitas itu ternyata. Tadi
kelasnya ada 3. Kelasnya 3. Terus Tipenya sekarang ada 2. tipenya ada 2. Tipenya ada 2. Oke, apa aja tuh dok? Biasanya itu ada tipe Ginoid sama tipe Android. Nah, bukan Android Bukan HP Android ya. handphone ya. Android itu bukan cuma HP tapi Oke. obesitas juga ada tipe Android, Oh, ada oke. tipe Ginoid. Genoid dan Android. Android, ya. Oke. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Kalau tipe Android itu biasanya terjadi pada laki-laki di mana penumpukan lemaknya itu biasanya di perut. Di perut depan sebelah sini. Di perut ya. Iya, makanya kebanyakan kaum laki-laki itu kalau gemuk itu perutnya yang menonjol. Buncit. Gitu. Buncit. Iya, Iya. iya juga ya. Ya, coba perhatikan. Iya, iya. Rata-rata perutnya buncit gitu Iya, kalau buncit. laki-laki gitu ya. Takut meledak. Karena kalau tipe Android ini biasanya memang penumpukan lemaknya di sini di perut. Oh, justru penumpukan lemak yang Android ini adanya di perut Di ya, perut. Dok? Iya, Oke. Kok bisa kayak gitu? Ya karena memang tipe tipe ininya memang seperti itu. Tipenya memang seperti itu kalau yang Oke. Android begitu ya. Kemudian yang kedua ada tipe Ginoid. 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 Oke. Yang Ginoid itu tipe biasanya terjadi pada perempuan. Oke, jadi pada kalau perempuan. tapi kalau yang mohon maaf Dok motong, Android itu bisa terkena perempuan juga nggak? Bisa juga, Oh, tapi bisa juga. pada umumnya, pada lazimnya biasanya yang Android itu Lebih pada banyak laki-laki lebih banyak gitu ya. laki-laki yang Oh, oke. mengalami tipe Android ini. Tapi kalau yang perempuan-perempuan itu biasanya tipenya obesitasnya tipe ginoid. Ginoid. Cirinya Oke. kalau yang ginoid itu penumpukan lemaknya itu ada di pinggul paha begitu. Apa Ya. kabar pinggul dan paha saya? Pinggang, pinggul, paha. Makanya rata-rata kalau perempuan itu besarnya di sini. Oh iya iya Di iya. iya. pinggul paha begitu. Iya iya. Karena iya. memang tipenya seperti itu begitu. Jadi itu ada 2 tipe obesitas gitu ya. Ada yang ginoid, ada android. Nah, pertanyaannya mana yang lebih berbahaya? Iya. Nah, gitu ya. Ternyata secara penelitian yang lebih berbahaya dan beresiko itu adalah yang tipe android. Yang Android yang kebanyakan diidap oleh laki-laki ya Dok ya, Iya. kebanyakan Kebanyakan Oke. diidap oleh laki-laki, Diidap oleh diderita laki-laki. oleh laki-laki. diderita. Nah, jadi laki-laki yang mengalami obesitas ya itu memang lebih cenderung untuk mendapatkan risiko penyakit seperti stroke, tekanan darah tinggi, diabetes gitu. Oke, jadi gampang terserang penyakit-penyakit Iya, tersebut ya tadi. Betul. Diabetes, kemudian juga tadi Tekanan darah tinggi. yang akan bisa menyebabkan stroke gitu betul, ya. iya. Itu sangat bahaya banget sih Dok. Betul. Nah, ini jadi supaya saya ngobrol seperti ini supaya teman-teman ataupun audiens di sini lebih bisa mengenal begitu ya. Kita ini termasuk kemana sih? Apakah Ya. normal? Apakah sudah ke pre obesitas atau sudah obesitas begitu? Iya, karena nanti juga akan berpengaruh mana kita menjalani kehidupan ya. Sekarang aja kalau misalnya kelebihan berat badan dikit udah capek, gampang capek banget. Betul. Ya karena ya itu tadi karena bobotnya juga bertambah gitu ya Dok ya. Jadi akan sangat menghalangi aktivitas kita sehari-hari. Betul, gitu. betul sekali Teh Grisel. Nah, jadi kita itu harus mengenal dulu kita termasuk ke dalam tipe yang mana. Setelah Iya. itu kita baru bisa tahu bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Oke. Nah, ini saya pengen cerita pada audiens di sini cara mengukur kita itu tipe yang mana begitu ya. Itu Tipe yang dia. mana ataupun derajat mana begitu ya. Itu ada hitung-hitungannya Dok? Ada Ada rumusnya Ada gitu rumusnya, ya? ya. Nah, ini kita selalu atau sering pada lazimnya kita menggunakan BMI Body Mass Index Oke. atau indeks massa tubuh. Indeks Bahasa massa Indonesianya tubuh. indeks massa tubuh atau disingkat IMT. IMT, Nah, oke. Itu cara mengukur sejauh mana kita mengalami diabetes mengalami Kelebihan berat kelebihan badan gitu berat ya? badan, kelebihan Oke. berat badan. Jadi dengan indeks massa tubuh ini kita bisa tahu untuk kita ini ada tipe mana. Nah, kalau biasanya begini, dengan pengukuran indeks massa tubuh IMT ya, Ya, yang kurus atau yang underweight, yang kurang berat badannya kurang itu biasanya indeks massa tubuhnya atau IMT-nya itu di
di bawah 18,5. 18,5 ya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sini coba cek indeks massa tubuhnya berapa. Apakah 18,5 di atas atau di bawah. Kalau misalkan di bawah 18,5 berarti kita termasuknya underweight atau kurus. Oke, Gitu. di bawah 18,5 berarti kita kurus gitu ya. Kurus, underweight, Oke, kekurangan gitu ya. Nah, kalau yang normal itu biasanya di 18,5 sampai dengan 25. 18,5 sampai dengan 25. Itu berat badan yang normal dan ideal. Oke. Karena IMT itu menghitung antara berat badan dibagi dengan tinggi badan, begitu. Oke. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah yang berat badan berlebih, overweight, itu di atas 25. Di atas 25 Di atas ya, 25 indeks massanya. IMT-nya. Jadi kita harus tahu dulu IMT kita itu berapa. Kalau di atas 25 berarti kita harus udah hati-hati gitu. Iya. Berarti kita sudah overweight. Gitu. Nah, yang paling ekstrim, yang paling berbahaya itu kalau indeks massa tubuh kita itu sudah di atas 40. Waduh. Nah, kalau di atas 40 ini sudah masuk ke dalam obesitas yang derajat ketiga. Gitu. Ngeri ya. Nah. Jadi 40 tadi ya, Dok ya. Ya, Oke. kalau sudah mencapai 40 berarti kita sudah masuk ke dalam obesitas yang derajat ketiga. Nah, ini yang harus yang berbahaya dan harus kita benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai ini berkelanjutan lama gitu. Iya. Harus kita benar-benar lakukan intervensi, diatasi dengan cara apa? Dengan cara yaitu pola hidup sehat tadi. Pola hidup sehat. Supaya Betul, apa? betul. Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti diabetes, stroke dan tekanan darah tinggi, begitu. Oke. Nah, ini juga tentunya kalau obesitas kan sebetulnya bisa kita apa ya, Dok? Bisa kita hindari dari sebelumnya. Itu tadi kan dengan caranya kita bisa ngecek nih gimana indeks massa tubuh kita, sebetulnya kita bisa tahu kan gimana sih kita harus mengatur pola hidup yang sehat gitu kan. Betul. Ya, Dok. Nah, ini audiens ataupun pengunjung di sini bisa cek dulu indeks massa tubuhnya berapa, silakan kunjungi booth kami di depan pintu masuk begitu ya. Silakan nanti bisa ngecek indeks massa tubuh kita masuknya ke yang mana. Setelah itu nanti kita akan menawarkan untuk bagaimana cara intervensinya gitu ya yang benar dan sehat gitu ya supaya kalau kita sudah mengalami obesitas itu bisa menurun berat badannya gitu. Bisa, Dok. Bisa. Nanti kita kebetulan di klinik kami gitu ya. Itu sekarang ada program baru ya, program pelayanan baru. Apa ada tuh, program Dok? pelayanan baru yaitu program diet. Diet. Kita ada program diet untuk membantu masyarakat yang mengalami diabetes, yang mengalami obesitas. Obesitas Iya, ya. begitu. Atau bukan hanya obesitas mungkin, Dok. Untuk yang overweight. merasa dirinya sudah berat badannya Ya. berlebih gitu ya, Nah, Dok ya. itu, betul. Silahkan. Wah, ini salah satu solusi warga Cianjur, ini keren banget. Jadi di Anggita Medika ini ada salah satu program baru mengenai diet. Karena diet ini nggak bisa sembarangan juga ya, Dok ya. Teman aku nih ada, dia diet aja. Pokoknya ya udah aku nggak makan gitu kan. Mau sosokan nggak makan aja gitu ya. Yang penting berat badannya turun karena dia nggak makan. Dia pikir dengan dia tidak makan itu dia bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Tapi kan sebetulnya menurunkan berat badan juga harus dengan sehat gitu ya. Betul, dengan baik gitu. Betul. Nah, jadi Anggita Medika ini adalah salah satu solusi nih wargi Cianjur. Boleh banget untuk wargi Cianjur dan seluruh pengunjung dari City Mall ini yang lagi ada di City Mall, silahkan langsung aja bisa ngecek nih berat badannya, massa tubuh kita tuh berapa. Indeks massa tubuh kita tuh berapa supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih kita untuk menjaga melakukan pola hidup sehat. Kalau misalnya nanti ketahuan indeks massa tubuh kita lebih dari 25 gitu ya, Dok ya. Tadi kan dari 25 atau bahkan lebih, itu kita bisa cepat-cepat supaya kita nggak termasuk ke obesitas. Betul. Jangan ya, sampai Dok? masuk ke obesitas gitu. Oke. Nah, kalau misalkan masih overweight nih, overweight biasanya 25, di atas 25 lah, 26 begitu ya. Itu intervensinya bisa lebih mudah begitu ya. Betul. Nah, kita mengatur pola makan, olahraga,
Dengan misalkan 1 minggu juga itu sudah kelihatan penurunan berat badannya. Cuman kalau yang udah obesitas, nah ini perlu intensitas yang tinggi gitu ya untuk ininya, untuk terapinya begitu. Oh keren banget tuh ya. Jadi sekarang udah bukan cuman modal ngelihat Google gimana caranya diet ya. Lebih baik lagi kalau misalnya udah ada ahlinya di bidang kesehatan pula. Ini betul-betul udah bukan sembarangan lagi dong tentunya solusinya. Betul. Dok. Sudah ada pelajaran-pelajaran sebelumnya gitu ya yang diinisiasi oleh Anggita Medica tentunya yang bisa menjadi solusi wargi Cianjur untuk menurunkan berat badan dengan pola hidup sehat. Iya, dengan pola hidup sehat. Gitu ya. Jadi nanti di dalam produk pelayanan kami itu Teh Grisel untuk program diet ini kita akan memberikan semacam coaching lah. Jadi di coaching gitu ya. Oh jadi di coaching, jadi ada coachnya sendiri gitu ya? Ada coachnya, nanti dipandu untuk bagaimana nanti yang masyarakat yang ingin menurunkan berat badan ini supaya targetnya tuh targetnya tercapai tapi sehat begitu ya, dan alamiah begitu. Nah begitu dok. Nah, gitu. Jadi nggak ada diet dimulai dari besok. Dietnya besok lagi aja nggak ada, karena nanti ada coachnya sendiri ya di Anggita Medica. Ya, akan dipantau gitu dari mulai hari pertama gitu ya dok ya. Betul. Ini gimana dan akan tepat, insya Allah akan tepat dan akan mencapai targetnya. Ya, ini kan daripada kita sekarang nggak tahu menau, pokoknya yang penting diet aja, tapi targetnya juga kita nggak tahu akan tercapai atau enggak ya, mendingan yang jelas-jelas aja gitu. Nanti kita cek dulu nih IMT-nya berapa, kemudian juga kita tentukan targetnya per minggunya berapa begitu ya. Targetnya per minggu ya dok ya? Per minggunya kita lihat nih, oh ini cukup seminggu 2 kilo udah cukup. Tapi kalau misalkan kan kadang-kadang masyarakat yang awam itu pengen diet ekstrim gitu ya. Betul Padahal ternyata tidak sesuai begitu dengan kondisi tubuhnya. Dia punya penyakit apa? Apakah dia punya penyakit penyerta lainnya gitu yang lainnya yang memang kita harus hati-hati. Nah, ini di tempat kami ini kita cek dulu dia punya riwayat penyakit apa saja, kemudian obat-obatan yang sedang dikonsumsi apa saja. Nanti kita cocokkan dengan pola dietnya begitu. Dan target dietnya juga tidak ekstrim lah begitu. Jadi nggak langsung program diet, tapi kita juga akan mengecek terlebih dahulu ya mengenai penyakit penyertanya apa gitu supaya tetap aman, daripada diet tapi jadi sakit kan jadi PR lagi gitu ya dok ya. Nanti kalau misalnya langsing jadinya nggak sehat, kelihatannya nggak seger, justru jadinya kurang mantap gitu. Jadi nantinya kelihatan kayak orang sakit begitu. Iya itu dia. Makanya kalau misalnya ada program ini dari Anggita Medica ini, tentu saja ini akan jadi solusi yang terbaik. Karena kita nggak perlu mikir apapun karena sudah ada gitu ya kan. Yang coachingnya juga udah ada, kita tinggal menjalani aja. Udah ada yang jadi pengawasnya juga gitu, diawasi gitu. Awas kamu kalau cheating day. Ya betul. Oke. Nah ini kebetulan sekaligus memperkenalkan juga kepada audiens di dalam perkenalan program baru dari klinik kami juga ini untuk program diet untuk hari ini, khusus hari ini kita ada free untuk 5 orang gitu ya. Free untuk 5 orang. Free untuk 5 orang. 5 orang. Program diet ini. Ih keren banget. Grisel daftar dong. Siap, boleh. Nanti tinggal daftar ke meja kami di depan. Di sana ada ada staf kami lah ya. Ada Bu Ika sama Kang Farijal. Tinggal daftar di sana. Nanti sama kita dimulailah programnya begitu ya. 5 orang, 5 voucher untuk bisa mendapatkan program gratis dari Anggita Medica. Keren banget, kapan lagi coba ya. Udah mah kita biasanya pengen gratisan, ya kan gitu kan. Pengen gratisan, sekarang dikasih gratis untuk kita bisa menurunkan berat badan secara ideal dan dengan pola hidup sehat juga. Keren dok. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa membantulah terhadap warga masyarakat di Cianjur begitu ya, karena ini baru pertama lah di Cianjur seperti ini. Ya, Grisel baru dengar dok jujur, karena
Grisel juga lagi, aduh gimana ya cara nurunin berat badan. Karena ini badan udah ngerasa kayak berat banget gitu ya bebannya. Udah mah beban hidup berat, berat badan juga beban banget gitu ya. Jadi kan ini juga menjadi salah satu solusi ini abis ini kayaknya Grisel harus ke sana gitu ya dok Boleh, ya. boleh. Untuk mengecek bagaimana indeks massa tubuh Grisel. Dan Ya. tentunya untuk warga Cianjur nih yang ada di City Mall ini pengunjung semuanya silahkan mumpung gratis cek kesehatannya ya dok. Ada cek kesehatan apa aja dok? Ada cek kesehatan, ada tekanan darah, kemudian juga cek gula darah, kemudian indeks massa tubuh dicek di sana, tinggi badan, berat badan. Gitu. Tuh keren banget, gratis. Udah mah gratis cek kesehatannya, gratis pula programnya untuk 5 orang yang beruntung. Jadi langsung aja datangi booth Anggita Medica, tepat berada di depan pintu masuk City Mall Cianjur. Oke, dok kayaknya waktunya sudah menunjukkan pukul berakhirnya talk show hari ini. Siap. Tapi sebelum itu mungkin ada hal yang ingin dokter sampaikan sebagai closing statement nih dok. Oke. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Gisel untuk para audiens dan pengunjung di City Mall. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah jagalah kesehatan ya, jangan lupa kita selalu ngecek kesehatan secara rutin ya. Kemudian juga indeks massa tubuh IMT silahkan untuk diketahui, dicek, silahkan bisa dicek di booth kami di depan. Kemudian juga insya Allah kami Anggita Medica dari klinik kami akan selalu membantu warga masyarakat di Cianjur untuk tetap menjaga kesehatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Anggi sudah berbagi ilmunya, sudah ngobrol-ngobrol di sini sama Grisel di Halo Dokter di acara Cianjur Property Expo 2024. Ini tentunya akan sangat bermanfaat banget ya untuk warga Cianjur dan seluruh yang mendengarkan. Semoga nanti bisa langsung cek aja, mumpung ada dan mumpung gratis. Persyaratannya gampang, mudah sekali, tinggal subscribe aja YouTube channelnya dari GRA Music. Bisa langsung cek gula darah, tensinya, kemudian juga indeks massa tubuh gratis. Dan juga ada lagi nanti untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan program diet gratis dari Anggita Medica. Sekali lagi terima kasih Dokter Anggi sudah Sama-sama. membersamai hari ini. Terima kasih, semoga Dokter Anggi selalu sehat dan lancar dalam segala aktivitas. Terima kasih juga ya untuk warga Cianjur yang sudah mendengarkan dari tadi.